Tas. Yap. Masih ada satu lagi tadi siapa ya? Alice. Alice, benar. Masih ada Alice yang bisa dibuang oleh Burbisco. Oke. Alice sih harusnya mereka buang yang buat yang terakhir. Ini kita lihat bagaimana penuh, ini kan bisa dibilang hampir penuh hero-hero comfort yang ada tadi udah kita lihat beberapa kali dari brand dihilangkan di round yang sekarang kalau sampai nanti Alice-nya juga di ban. Tapi kalau tidak mungkin Gurmis juga masih memikirkan apa lagi. Sekarang Siapa ada nih? Hilda. Oke, Hilda. Masih nongol Hilda di Biar nggak bandnya ya. Biar nggak diganggu backline-nya. Tengkok juga. Ini kayak hero favoritnya juga kemarin kan Iya. yang ngalahin mereka waktu brand kalah ada Hilda juga di sana. Next level hero pok malah. Iya. Apa? Sekali Hilda. ngepok langsung. Hilda. Wah, Dia kan niatnya ngepok, malah ngebers ujung-ujungnya kalah. Tapi kalau di early dibonyokin, minimal sampai menit kelima, di bawah menit kelima mati 3, kelar. Hildanya kelar. Hildanya bakal kayak squishy. Ini langsung Alice ya. Yes. Kita Oke, setuju ya, Alice. Kita setuju ya Alice ya. Yap, Elite Iya. Di game kali ini kita kompak ya. tumben. Tumben, biasanya ada debat dulu, Ada pilih debat. satu. Tapi enggak. Sebenarnya pada setuju ke Alice dan Hmm. Belelitanya ditaruh di Ah, ternyata di pick juga, bro. Iya, keluar Benedetanya. Ini flat TC sih harusnya. Leptisi. Ini momentum-momentum kayak begini loh. Atau- segini. Atau Nah, Tahu. dari Kaltizi di Aramis dengan Benedetta, Ya, bisa. ribunya di samping, bro. Dengan cloudnya. Iya. Itu roll semua. Tapi aku nggak bisa yang pakai Kaltizi. Untuk secure kalau misalnya dia mau main game 3 ini kayak oke cepat jangan sampai kita kasih napas karena Yap. satu kemenangan Bulbis goals itu bisa jadi ini loh. Kayak Kurang. momentum juga ya. Momentum. Bulbis goal. Naik kita bisa. Nah udah begitu udah keras. Oke, ada abang-abangan gym lapu-lapu. Tahu-tahu last pick-nya ada Harley. Lo puyeng kan? Kayaknya hard sih buat klasiknya. Harley, Harit. siapa kayak mengisi Harit sideline? Cak. Kayak itu masih bisa kan. Harit sih bagus. Di Fatalik. Bisa one force di lane. Set. Selesai. Kita lihat saja. Sesaat lagi. Tapi Harit. Apa bisa ya Bang? Harit ya. Harit desain. Apa? Dari siapa? Ini? Brand. Enggak lah. Harit brand. Dia nggak pakai Harit lagi. Dia butuh damage. Changi. Canga bisa. Loyi kebuka. Eudora buka. Burst. Yang di early bisa nahan. Deng. Loyi, Jeng. Loyi, Iya. Loyi. Tada. Ciloba. Dan Wah, sampai minus tuh waktu itu. Bener juga. Wah. Gua nungguin lo. Astaga. Weh, Oke. oke. Enggak, itu pasti ada kebak. Iya. hero, tapi visual. Cloud 2 nggak mungkin. Enak dong. Blessing dia sekali dua. Gak sekalian 5. Emang main Mayhem. Santuy. Oke. Kita bakal lihat hero apa yang bakal dipakai tapi kali ini Ya. masih tidak ada pertukaran. Flat TZ, Lusty, Pew, Kaltizi, dan juga Ribo. Oke, itu dari sudut kanan dan ada DSKD. Maybe dan juga Ruby Didi dari sudut kiri. Wasit kita. Om Wawa, silahkan. Oke. Kenapa dia pandang kita? Saya masih bingung kenapa nih kalian berdua. Jadi Maksudnya- ini komentator tinju. Oh, Oke, gitu ya. oke, wasitnya akan saya kawal untuk game ini gitu. Dan langsung kita masuk ke dalam Land of Dawn untuk game ketiga kita dari series Best of 7. Dan ini dia. Kagura. Kagura ya. Bentar, apakah ini Cloud support? Kan nggak mungkin. Piunya Benedetta support. Alright, Benedetta tank sudah keluar. Benedetta support untuk kali ini. Dan Piu bakal mengganggu pergerakan dari para pemain dari tim Burmese Gold. Dan bahkan Kid sudah berada di garis depan. Kaltizi satu kali hit saja. Setengah darah dan tersisa setengah kali ini bisa menjadi bahaya. Bahkan Kaltizi dipukul mundur. Lihat, Burmese Gold sudah mulai agresif kali ini, Pak Bulong. Sudah mulai aktif ya. Di round pertama, round kedua hanya ada satu orang yang maju ke bagian depan. Tapi untuk sekarang ada dua orang yang udah mulai mengganggu. Dan setidaknya ngebayangin memperlambat waktu farming dari Cloud itu sendiri. Tuh, kalau jadi offlane tuh kayak gitu tuh. Dia habis clear, dia coba kalau dekat sama Little Wonder-nya, dia jemput dulu kalau mid laner nggak bisa. Gangguin atau nggak ambil. Gangguin kalau nggak ambil. Gangguin kalau nggak ambil, karena bakal rugi kalau didapetin sama mid laner dari tim musuh. Lihat, langsung berbeda satu level kan? Pro player. Public. Wah. Beda lagi Pak cerita Bang. Tapi ternyata Pio bakal coba untuk mengarah ke seorang Kid. Kid memilih untuk mundur dan akhirnya kali ini Kaltizi bakal mendapatkan purple buff-nya tanpa ada hambatan sama sekali. Sudah level 3.
sedikit tertinggal harusnya oleh seorang S. Baris oke, Pio akan membantu untuk melakukan poke terhadap jungle dan di sisi bottom lane, Ruby Dede kali ini bakal sedikit kesulitan karena Duel of Dragon dari seorang Ruby Dede bakal bisa di counter dengan adanya Flea ya. Oke, hanya sekarang Ruby Didi menggunakan high and dry loh. 6% tambahan Way of Dragon-nya kalau emang mendarat di punggung Kagura, waduh, sampai ke payung-payungnya retak-retak semua itu. Tenang, sebelum didaratkan satu kali pukulan, dia udah ada Flea dulu, tapi Glazing duet di arah mid lane dan Turtle sudah muncul. Kali ini Turtle harusnya udah bakal di-secure sama Burmis ya. Karena dari segi leadingnya, Burmis sudah standby di atas 4 orang. Lihat, Pio dipukul mundur, informasi udah diberikan. Bahkan jauh sekali dari seorang Kaltizi di arah bottom lane. Dan para pemain dari tim Burmis Schools memilih untuk mundur, gak mau memaksakan Opung Wawa. Iya, kita tahu banget bahwa dari Burmis, mereka adalah salah satu dari tim yang cukup rapi ketika mencoba untuk melakukan setup ke area Red Turtle dan jarang untuk mereka lepaskan. Kecuali kalau mereka lagi kalah di lane. Ya, tapi Duel of Dragon dari Kaltizi masih dari Mirror Rebates. Lihat, masih selamat kali ini di arah mid lane. Dan harusnya ini menjadi momentum untuk tim Burmis Schools untuk mendapatkan satu buah turtle karena mereka tahu Kaltizinya gak punya darah. Oke, hanya saya juga mereka juga mendapatkan informasi ya kalau cowoknya juga udah nggak punya Way of Dragon lagi. Setidaknya ada yang berimbang, ada plus minus yang bisa mereka dapatkan untuk memperhitungkan bagaimana turtle ini mau disikat, mereka mau fight atau tidak. Sementara itu untuk Kaltizi sendiri masih melakukan farmingan, masih menunggu. Udah ada mountain shocker yang dikeluarkan, hujan api langsung mendarat di atas kepala. Maybe-nya maju ke bagian depan, Lastinya nggak bisa memaksakan, tapi Ruby Didi udah balik lagi terkena efek payung, sakit banget. Ying yang overturn dan bahkan Ruby Dede yang harus mundur. Lasti bakal ngebuka dengan adanya satu buah takoyaki di garis depan kali ini. Belum ada Fatali, ada di dan di arah belakang. S-nya berhasil mengamankan dengan retribution dari seorang Pio kali ini tertangkap. Gak bisa pulang maunya digoyang bersama dengan seorang Flaptizi bakal coba di cover. Kali ini Kaltizi terlalu jauh. Satu hilang. Apakah Flaptizi juga bakal hilang? Karena kalau diterusin dia hanya untuk nyetor nyawa. S masih mau lebih traceless. Dan Flaptizi dengan jalannya yang ngekok memilih untuk mundur. Itu punggungnya udah anget banget, ditembakin, dilemparin, dipukulin, dipedangin semuanya. Tapi sekarang pertempuran masih ingin lebih, hanya saja untuk pasifnya udah mulai aktif. Dia lompat lagi ke bagian depan, ada Dragon Tail yang dikeluarkan juga, hanya saja akan tumbang sesaat lagi. Outer turret yang ada di top lane sana dikeroyok lo, sini lo, badan lo doang gede, tapi ternyata masih bisa lolos lagi. Dan bahkan Dinya selamat dijemput oleh Kid. Permainannya bagus banget di sisi lain. Kaltizinya harus terambil, terpick off. Dia nggak bisa seorang diri lagi. Dua hero locker benar-benar menunjukkan adalah seorang Kaltizi. Lasti berhasil diamankan oleh seorang di Lapu-Lapu too strong in the right now. Oh, the right now, oke. Aduh, tisu dong. Bisa lagi ya, bisa. Kamu bahasa Inggris ya kamu ya? Udah siap nih kayaknya nih. Ah? Udah siap kayaknya. Waduh. Langsung saja ya, kita menuju ke arah top lane. Kali ini Yuzong yang harus clear minion dulu karena kalau enggak, dipaksakan. Turretnya dipaksakan. Kaltizi tak tertangkap. Maybe tidak berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Ingat, masih ada Fatali. Kaltizi memilih untuk mundur. Kini sana Blazing Duet langsung coba di follow up, tapi ternyata Kaltizi terkena damage cukup sakit. Ada Flaptizi diamankan oleh seorang Rimo. Bahkan Rimo dan juga Kaltizinya masih bertahan di arah base dari tim Brand Esports. Itu defense yang rapi banget tadi. Dia masih sempat buat mundur dan bahkan Flaptizi live yang tinggal hampir 1 pixel ke bawah itu ya. Itu masih berani buat nabrak loh. Apa? Dengan hantaman benda tumpul. Hantaman benda tumpul lihat dari Flaptizinya. Langsung disundul, hantaman benda tumpul beracun. Langsung terhantam. Woi, masih ingin lebih maybe, tapi kan siapa yang dapat tadi mountain shockernya pas banget tuh kayaknya. Menabrak ke arah purple buff yang akan diambil. Wah, sempet dia dapat. Masih ada retribution. Oh enggak pakai retribution ternyata. Masih diamankan. Tapi Ace udah nggak punya hujan api, mountain shocker, pala pakai hujan api dan berhasil mendapatkan turtle dengan retribution. Ingat, Ace biasanya kalau dikasih space kayak gini di late game dia bakal kuat banget. Dia memang tidak melulu dengan adanya poin tambahan, tapi ternyata Ribo Wing Overturn mencoba menyelamatkan satu poin tambahan. Kita yang bakal dituju, tertarik Fatal Link, berhasil mendapatkan dua. Wah, ada play wobble combo, coba di arah bottom lane. Ruby Dede pun berhasil ditumbangkan, tapi ada game pause. Ternyata ikan apa yang ditunggu di sini? Ikan apa? Ikan toda. Ya tapi tadi gila gak sih? Kena jadinya yang overturn, mau kabur lagi diangkat ke belakang, ditarik-tarik, gak bisa Tarik kabur. 2 kali sih tadi. Iya.
Aduh, masih kena efek dari Kagura, dia ketarik, lalu udah datang juga untuk Atlasnya, Fataling dimating masuk ke dalam inner turretnya, ya apalah daya gitu ya, tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Hilang sudah 2 orang. Benar. Padahal tadi di awal-awal momentumnya masih untuk Burbiskul. Ya. Iya kan? Benar. Sampai sekarang kayaknya masih untuk Burbiskul. Tapi kalau kita Enggak. lihat pergerakan dari Kartizi yang sudah mulai lumayan lepas ya. Aku udah lepas, enggak. ya. Udah enggak enggak. dipegang sama Burmis lagi. Nggak dipegang sama Burmis, tapi kali ini masih 50-50. Kenapa? Ya. Karena di top dipegang Burmis, di arah bottom dipegang sama Brand. Kalau aku ya, di top dipegang Burmis, di bottom dipegang sama Brand. Nah, kali ini Kartizinya ini akan menjadi penentu. Kalau dia terpick off lagi, kemungkinan besar diser sama Burmis, dan harusnya game ini bisa jadi game untuk Burmis. Tapi kalau Kartizinya bisa sabar, farming, dia tahu dia nggak sebebas game 1, game 2, dia bisa dapetin item, ini game bakal dipegang sama Filipina. Sudah bisa dipastikan. Karena Ribonya ngegendong banget. Ribonya biasanya Ribo ngegendong di late game kan. Ini tukeran posisinya. Dia tahu Kartizinya nggak kuat di arah early, diganggu. Buff dari purple buffnya diharas. Jadi dia mau nggak mau dia yang ngegendong untuk sampai ke late game. Dan Ribo untungnya dia pakai Kagura, di late game pun damage-nya sakit banget. Ya, tetap sakit tadi. Lihat tuh tadi jadi yang overturn tuh. Set 2 orang nggak mau ngapain lagi? Kabur lagi. Di belakang Takoyaki udah datang. Datang dia. Halo. Kena Gitu cekek lah, berdua. gitu. Rame ya kan. Dicekek langsung Aduh, berdua. jadi sisinya cukup banyak sebenarnya untuk brand e-sport dibandingkan dengan Burmis yang lebih karena mengandalkan single target. Oke, dan sekarang nih kita balik lagi nih Om Wawa. Ace-nya udah level 10, belum ke pick up sekalipun. Sementara untuk misi yang berbeda, kita lihat ada Pew yang tertangkap masuk ke dalam Imperial Justice untuk maybe masih bisa kabur karena nggak bisa lagi memaksakan keadaan. Balik lagi juga untuk Flapsy-nya masih level 7 si Naga ini. Alright. Lesti di arah bottom lane bakal menjaga pergerakan dari seorang Kartizi. Kartizi nggak bakal dilepas lagi, Mountain Checker dikeluarkan dan sudah terlihat posisi dari Lesti. Di arah mid lane, Ribo bakal coba untuk ngegocek, View bakal coba untuk clear minion, tapi ternyata lebih memilih untuk mendapatkan 1 buah poin tambah dengan adanya Trace dan juga sangat gampang didapatkan. Cepet banget tadi responnya dengan ada Alekto, dia langsung balik badan, masih untung ada Traceless yang dia milikin, tapi di bagian atas seperti peperangan akan terjadi. Ada D yang dengan lapu-lapunya siap untuk langsung menghujam dengan pedangnya yang segede beton kayak begitu, tapi terjadilah lagi Imperial Justice di bagian tengah. Fataling, tapi nggak berhasil mendapatkan Aceh. Aceh udah nggak ada Traceless lagi, maybe di sana nggak punya Imperial Justice dan memilih untuk balik kembali di arah top lane. Kartizi coba untuk dapetin 1 buah orange buff-nya. View terkena damage cukup sakit, kali ini harus mundur. Lihat, seperempat darah hanya dipukulin oleh seorang DI. Belum ada Brave Factor sama sekali kali ini Pak Pulung. Iya, Alekto juga tadi dari apanya ya, dari beda. Oh, apa yang terjadi? Hilang sudah Flapsy yang menggunakan Yuzong karena dikeroyok langsung oleh 2 orang. Karena untuk Ruby Didi sendiri kalau nggak salah tadi udah ada Blade of Despair yang dia milikin. Belum lagi dengan High and Dry. Wah, tertembak lagi dengan hujan api. Payung yang nggak kuat untuk menahan hujan api itu ya. Wow, momentum kali ini bener banget kata Opung Wawa, dipegang oleh Burmis Golf. Dan harusnya dari tim Brand Esports mereka tidak boleh terlalu offside. Karena Ace-nya walaupun gak dapat point kill, dia dapat farming yang cukup well. Dan Pew-nya hampir saja pick off, masih bisa di-immune kali ini. Dan hampir saja lobang yang cukup besar dibuat oleh seorang Pew. Waduh. Masih level 10 untuk Kalzi-nya. Dia masih melakukan apa ya? Farman-farman kecil dengan adanya wave minion yang bisa dia ambil dan di-convert menjadi apa ya, pundi-pundi gold yang akan menambah lagi untuk membantu dia menambahkan item. Tapi pergerakan dari Chow juga udah cukup baik, dia berpindah dari atas lalu ke tengah, dia ke bawah lagi, di bagian bawah sekarang kita lihat ada 1, 2, 3 hero yang berjalan bersamaan. Oke, dan kalau sampai Burmis bisa menang, kita bisa jadi tidak akan melihat Baxia terus-terusan. Iya. Iya, Baxia ya. Pasti. Yang ternyata menjadi kayak roda penggerak juga ya. Gue dengerin Baxia juga dari tadi emang bener-bener dia mengganggu, dia tebel, semua source skill mungkin bisa mengarah ke arah. Tapi ada Imperial Justice langsung lompat ke bagian depan. Kita lihat Flapsy-nya mungkin terkurung, tapi sekarang dia bisa keluar lagi. Tapi 2 orang ini nggak cukup untuk membantu mereka. Bukan, ini dipaksa oleh Flapsy, tapi ternyata bentar dulu bosku. Karena ada 1 orang yang miss, harusnya dari tim Brand Esports sadar. Chow-nya nggak ada di posisi tadi. Dan para pemain dari tim Brand harus berhati-hati. Lihat Ruby Dede, udah lihat posisinya, udah terbuka. Memilih untuk 1 mirror image ke arah belakang dari seorang Kartizi. Karena dia tahu ketika dia terlalu offside, dia masih bisa mundur ke arah belakang. Dan
mereka akan menunggu satu Lord di menit yang ke-10. Bapak Lord yang terhormat akan coba didapatkan oleh tim Burmese Gold. Waduh, ini poin killnya dikit banget ya, hanya 4 berbanding 4 gitu. Minim, mungkin Duitnya luar lihat. beberapa kali terjadi, tapi mereka masih bisa untuk tarik ulur dengan sangat baik. Tapi untuk sekarang juga Ace-nya masih melakukan well farming sangat baik, meninggalkan beberapa level cukup jauh dari Kalsi itu sendiri loh. Iya, Kartisi dia tinggal nunggu Golden Staffs itu bakal aktif. Tambah Ribo masih kurang 1 item lagi buat bisa lebih mendukung mungkin Holy Crystal bagi Kagura dia. Ya, nah ini agak sedikit bingung nih. Siapa yang akan ngebuka map? Kayaknya bakal ada Ribo dengan payungnya. Dengan di arah top lane, ini View bakal coba untuk mengikuti permainan dari Psycho yang sebelumnya kayaknya. Di posisi yang nggak cukup baik, memilih untuk clearin minion saja, clearing, habis itu dia bakal rotasi, bantu tim fight. Counter shock akan dikeluarkan, udah terbuka para vision, para pemain dari tim Brand Esports, bakal coba dipaksa. Liberal Justice dan memilih untuk reset kembali dari tim AC. Bahkan Flap TZ harus mundur terlebih dahulu dan Kit terlalu offside, flicker ke arah belakang. Satu momentum didapatkan oleh tim Brand Esports, terlalu birahi Kit mencoba untuk mendapatkan satu, bahkan dianya yang harus terpick off. Waduh, sayang banget di saat ada Lord yang udah muncul begini dari Burmese Gold yang melakukan sedikit kesalahan hingga mengakibatkan ada satu anggota mereka yang langsung dihilangkan begitu aja. Ini mengakibatkan mungkin momentum akan berbalik bisa aja untuk Brand Esports itu sendiri loh. Betul. Karena tadi satu momentum yang dibutuhkan ketika Kid sudah berhasil untuk di pick off, itu membuat Burmese mereka agak sulit untuk bisa mengamankan Lord kalau sampai ada gangguan lagi, dan sekarang coba untuk diambil oleh Brand Esports, tapi kayaknya dari Imperial Justice yang tidak mengenai target yang diinginkan. Iya, malah cumi-cumi doang, malah langsung ditinggalkan, tapi Lordnya berhasil diambil. Wow. Peperangan seperti akan langsung dipaksakan oleh Brand Esports. Satu orang langsung menghilang, yaitu Atlas, tapi ternyata PO ada di bagian belakang untuk mengejar langsung ke arah S. Sedikit lagi ada Phantom Slash, tapi untuk Benedetta yang gak kuat untuk menahan fight-nya. Damage yang dikeluarkan, double kill berhasil didapatkan oleh Yi Sang-sin. Double kill diamankan oleh Ace dan bahkan Lordnya terbuka bebas di arah top lane. Ini bisa menjadi bencana untuk Brand Esports. Para pemain dari Brand, mereka harus sabar. Lesti juga nggak boleh terlalu terburu-buru. Lihat, Ribo mencoba untuk mendefense, tapi Kid di depan sana benar-benar fokus ke arah Ribo. Dia nggak peduli, dia main masuk aja. Ini hati-hati, kalau dia udah dengan screaming eagle-nya, ini bakal menjadi bencana. Lihat, bakal coba dipaksa, masih ada Flea di sana. Lasti ke arah belakang, Montesaker telah dibuka, tapi para pemain dari tim Brand Esports kali ini mencoba untuk berhadapan. Fatale, apa tempat yang dapat? Dewa combo coba, Protesi ke arah belakang. Lihat view-nya sekarang turun, tapi hilang dari jauhnya. Dan bahkan Bapak Lord yang terhormat mencoba diamankan, masih berhasil. Belum menjadi bencana untuk tim Brand Esports. Iya, pasti bisa tepat waktu, semuanya langsung respon kembali dan masuk dengan adanya blazing duet dari Kalsi dan juga rekan-rekannya. Belum lagi diawali dengan satu Fataling yang on point banget, mengakibatkan keadaan jauh lebih indah untuk Brand Esports gitu. Ya, Fatalingnya bagus banget Oppo. Ini lihat nih. Nanti digendong semua, lihat cumi-cumi dari belakang. Gendong 3 ya langsung tadi ya. Nah loh, 4 malah. 4 yang didapat sama dia. 4. 5. Itu mapnya nggak ada orang lagi. Kan satu yang di kanan. Oh iya. langsung hilang begitu dengan cepat. Tapi untuk Lepsinya apakah dia bisa bertahan untuk Nggak melawan bisa. dengan abang-abangan Jin ini? Oh enggak, ternyata. Nggak bisa, dia nggak bakal kuat untuk melawan seorang D-nya pun di geng 2 aja bakal rugi. Jadi sia-sia kalau mau tumbangin Maybe-nya sekalian. Maybe-nya bunuh, pick off Maybe dan Kid-nya. Dibandingkan dia harus coba untuk melawan, tapi langsung ada Blessing Duet ke arah belakang. Kid-nya masih coba dihajar. Di arah bawah sana menjual Kartesi. Semua menangkap Kartesinya, tertangkap. Dan bakal lihat cita-cita ini menuju ke arah belakang. Ini bakal menjadi bencana. Ini bencana untuk Brand Esports. Kehilangan Kartesi di arah tengah. Dan lagi-lagi kehilangan seorang Kartesi. Udah gak ada momentum lagi. Ini bakal menjadi 1 poin untuk Burmese Gold. Harusnya 40. Iya benar sekali, ini terbuka lebar lagi kemenangan untuk Burmese Gold. Sedikit lagi mereka bisa memanfaatkan momentum ini. Kita lihat saja bagaimana aksi dari Burmese Gold masih memaksakan keadaan di bagian depan. Dan ternyata 1 poin untuk Burmese Gold. Sudah kuduga ketika Kartesinya berhasil ditangkap di arah